Kecamatan Pujananting, kecamatan yang ke-7 di Kabupaten Baru, merupakan pecahan pemekaran dari Kecamatan Tanitiriaja. Itu di daerah gunung. Ya, kita sepanjang jalan melewati gunung. Tidak terlalu jauh, tapi karena itu gunung dan jalanan juga. Sementara dikerjakan lagi jalanan, melambatkan kita bisa tiba di sana. Hari ini gilirannya Kecamatan Sopendriaja yang punya jadwal Kelurahan Kiru-Kiru. Di Kecamatan Sopendriaja sudah diatur bergilir setiap desa dan kelurahan itu. Tahun ini gilirannya Kecamatan Kelurahan Kiru-Kiru dan ditempatkan di SMP Negeri. Acaranya nanti siang. Ada pembahasan kita pagi hari ini adalah lanjutan daripada bahasan kita kemarin mengenai sanksi orang yang tidak mau berzakat. Kemarin sanksinya orang yang punya emas, perak banyak lalu tidak mau dikeluarkan zakatnya. Ternyata menurut ayat At-Taubah 34-35 itu dijadikan setrika, dipanaskan di api jahanam, neraka jahanam, baru digosokkan di mukanya, digosokkan di sampingnya, digosokkan di belakangnya, di punggungnya, dan dikatakan kepadanya, haza ma kanastum li anfusikum, inilah yang kalian hanya taunya menimbun untuk dirinya. Lalu inilah balasannya, fadzuku, rasakanlah. Fadzuku bima kuntum taknizun, rasakanlah sebagaimana yang kalian timbun itu kumpul hanya untuk dirinya. Saya teringat akan hadis Rasulullah SAW dari sahabat Abdullah bin Sikhir. Beliau ceritakan bahwa satu ketika beliau membaca Al-Hakum At-Takasur. Lalu beliau komentari dengan mengatakan, wahallaka ibn Adam bin malika illa ma akalta fa afnait aw labista fa ablait aw tasarrafta fa amlait. Saya kira kalian sudah catat itu. Kalian dibikin lengah, sifat menimbun, menumpuk. Yang saya katakan bahwa banyak orang sekarang ini tidak puas-puasnya
untuk menimbun. Yang lucunya itu tergila-gila menimbun lalu ditinggalkan untuk orang lain. Karena datangnya malakul maut mencabut nyawanya. Dalam hidup ini ada tiga sesuatu yang kejar mengejar. Manusia, cita-citanya, dan malakul maut. Inilah tiga. Manusia selalu mengejar cita-citanya. Tanpa disadari ada malakul maut di belakangnya mengejar dia. Jadi adalah di antara cita-citanya itu yang dia dapat, tapi ada juga yang belum dia dapat, lalu ditangkap oleh malakul maut dari belakang. Itulah yang terjadi. Jadi manusia, cita-cita, dan malakul maut. Manusia mengejar cita-cita, malakul maut mengejar manusia dari belakang. Ada cita-cita dikejar itu didapat, ada juga yang tidak sempat didapat, lalu didapat oleh malakul maut. Apa kata Nabi ketika membaca al-hakum, apakah kalian dibikin lengah? Hatta zurtumul makabir, sampai kalian masuk liang kubur. Dikomentari oleh beliau dengan mengatakan, wahallaka bena Adam, anak Adam, malika dari hartamu yang kamu hitungkan, illa kecuali salah satu dari tiga. Ma'akal fa'afnait, au labista fa'ablait, au tasaddaqta fa'amdait. Apa yang sudah makan, yang kamu sudah makan, kamu habiskan, itulah yang hartamu. Yang belum dimakan, jangan dulu. Belum tentu. Yang kedua, awalabista fa'ablait, atau kamu pakai kemudian kamu hancurkan. Yang ketiga, au tasaddaqta fa'amdait, yang kamu sedekahkan, kamu infakkan lewat zakat, infak, sedekah dan sebagainya. Dan itulah yang kamu simpan untuk dirimu. Sampai dikatakan bahwa harta kita sebenarnya itu ialah yang diberikan kepada orang. Makanya perlu diingatkan, siapa yang menyumbang, jangan mengira dirinya memberi, tetapi hanya menitipkan sementara. Di mana nanti tiba saatnya, ketika kamu kembali menghadap, maka Tuhan akan kembalikan semua bersama-sama dengan keuntungannya. Jadi investasi. Yang kita berikan kepada orang lain itu bukan pemberian, tapi itu hanya penitipan sementara, investasi. Nah, agama kita mendidik kita supaya kita memiliki sifat kedermawanan,
sifat murah dan melarang memiliki sifat bakhil. Nah, sekarang kita pindah secara umum ancaman bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Menurut riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah, jadi an Abu Hurairah ini, Nabi bersabda, man atahullahu malan, siapa yang Allah berikan kepadanya harta, man atahullahu malan falam yuaddi zakatahu, lalu ia tidak mengeluarkan zakatnya, lalu ia tidak mengeluarkan zakatnya, musilalahu yaumal qiyamah, dijelmakan baginya pada hari kiamat. Jadi itu hartanya menjelma. Apa bahasa Perancisnya itu? Kalau mau tahu bahasa Perancisnya, malarikodo. Ifalarikodo ngimatu osokiyama. Sujaan akra. Ular besar yang botak. Ular ganas, sampai disebut saja dengan syujaan. Syujaan aqra. Ular ganas yang botak. Lahu zabibatani, yang punya 2 titik di atas matanya. Yatukuhu yaumal qiyamah, yang melilitnya pada hari kiamat.
summa ya'khudhu bilahzamataihi, summa ya'khudhu bilahzamataihi, kemudian diterkam dengan kedua gerahamnya. Kemudian diterkam dengan kedua gerahamnya, ditangkap, artinya diterkam kalau ular itu. Summa yaqulu, kemudian berkata, ana maluk, saya ini adalah hartamu. Ana kanzuka, saya ini adalah asetmu. Summa tala an-nabiyu, kemudian Nabi membaca, Ali Imran 180, ayat 180 dari surah Ali Imran, ayat 180 dari surah Ali Imran. Wala yahsabanna, dan janganlah dikira, dan janganlah dikira allazina yabkhaluna, mereka yang bakhil. Jangan dikira oleh mereka yang bakhil bima atahumullahu, dengan apa yang Allah berikan kepadanya, min fadlihi dari karunia-Nya, huwa khairan lahu adalah kebaikan baginya, bal huwa syarrun lahum, huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum.
malah keburukan, malah keburukan bagi mereka sayutawwikuna ma bahilu bihi, sayutawwikuna nanti akan mereka dililit ma bahilu bihi, apa yang mereka bahilkan, ma bahilu bihi, apa yang mereka bahilkan yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Rawahul Bukhari. Coba perbandingan antara orang yang mengeluarkan zakatnya dengan orang yang tidak mengeluarkan zakatnya, zakat hartanya. Orang yang mengeluarkan zakatnya, ada suatu riwayat yang menyebutkan bahwa ketika seseorang itu dalam kubur, di mana datang mungkar wa nakir, itu amalnya, mulai syaratnya, puasanya, zakatnya ada di sekelilingnya, ada di kepalanya, ada di kanannya, ada di kirinya, dan perbuatan-perbuatan kebaikan kepada sesama manusia ada di bagian kakinya. Itu menjadi bentengnya sampai ketika ketika mungkar nakir datang, itu amalnya ngomong, tidak ada pintu buat Anda di sini, tidak ada jalan buat Anda di sini. Amalnya itu membentengi dia. Tetapi bagi orang yang tidak mengeluarkan zakatnya, ini Ali Imran 180, itu hartanya dijelmakan menjadi ular ganas yang yutawwikuhu yaumal qiyamah, yang melilitnya nanti di kiamat. Datang ular itu, apa ini? Apa ini? Oh, ular. Kok kenapa ular ini datang kepada saya? Siapa kamu?
Mau kemana? Siapa yang bisa menolong? Tunggu saya, tunggu saya. Ular. Saya ini tidak pernah berani kalau ada ular. Jangankan ular. Pernah kejadian santri putri hanya cecak jatuh dari atas sudah pekik-pekik. Ini cecak. Bagaimana lagi kalau ular? Coba saja kalau dalam rumah orang mengatakan ada ular dalam kamar itu, berani masuk? Ini bukan sembarang ular, ular ganas, sujaan akra, botak. Ular. Kamu jangan takut, kamu itu sangat senang dengan saya. Tidak pernah saya ini senang sama ular. Jangankan ular, cecak saja. Tidak, kamu sangat senang sama saya. Karena senangnya kamu tidak mau pisah dengan saya. Siapa sih kamu sebenarnya? Saya ini adalah hartamu, zakatmu yang kamu tidak mau keluarkan. Allah merubah saya menjadi ular seperti ini untuk melilitmu dan menerkammu. Ayolah, mau kemana kau? Jadi coba perbandingan itu antara orang yang mengeluarkan zakat dengan orang yang tidak mengeluarkan zakat. Baru saja dalam kubur, zakat itu sudah menjadi pembela, menjadi benteng bagi orang yang mengeluarkan zakat. Sementara ini yang tidak mengeluarkan zakat, la ilaha illallah. Hanya sayangnya kalau sosialisasi waktu terlalu sempit, sehingga tidak sempat sampai ke sini pembicaraan, hanya disampaikan bagaimana zakat itu sebagai rahmat. Hanya itu saja dijelaskan kepada masyarakat, habis waktu. Karena kebanyakan bupati juga terlambat datang, mengakibatkan lama baru dimulai acara. Dan saya pembicara terakhir. Jadi hanya mengingatkan kepada jamaah, zakat itu rahmat, jangan ragu. Yang penting buktikan pada Tuhan, buktikan pada Allah imanmu, maka Allah akan membuktikan kepadamu rahmatnya. Jangan hanya mau rahmat tapi tidak berani untuk membuktikan iman. Itu namanya eno ande tia echo, elo ande tia echo. Mau rahmat tapi malas, tidak mau membuktikan iman. Marah kalau dikatakan tidak beriman, ngamuk dia. Tetapi dia tidak mau, tidak berani membuktikan iman. Selalu mengharap rahmat. Buktikan kepada Allah imanmu, maka dia akan membuktikan rahmatnya kepadamu. Yakin. Kita sudah catat ada 4 makna zakat yang semuanya menunjukkan adanya rahmat. Az-zakatu bimakna at-tahara, az-zakatu bimakna an-nama, az-zakatu bimakna as-salah, dan az-zakatu bimakna al-barakah. Ini semuanya rahmat.
Tetapi ada orang mengatakan dirinya beriman, tapi di sisi lain iritato fidirita. Mutatoa. Ini ada lagi satu hadis yang perlu kita tulis. Namun saya lihat waktu tidak cukup karena agak panjang hadisnya. Mengapa sampai hal macam ini disampaikan oleh Allah dan oleh Rasulullah kepada kita? Ini sebenarnya tidak lepas daripada suatu pendidikan. Pendidikan kedermawanan. Sampai ada unsur-unsur seperti keterpaksaan yang wajib itu. Tetapi jangan melihat sebagai suatu keterpaksaan. Lihat dari segi lain, dari sisi lain. Lihat dari segi kebutuhan. Jangan melihat karena azabnya sehingga kita takut, tapi lihat karena adanya rahmat yang kita butuhkan sehingga kita mau melakukan. Karena filosofi Islam, ingat ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Ini filosofi syariat. Ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar. Allah memerintahkan kepada umat manusia, walaupun ayat ini turun kepada Bani Israel, tetapi termasuk syar'u man qablana, salah satu sumber hukum dalam ajaran kita, syariat umat terdahulu selama tidak ada yang membatalkan, maka itu berlaku untuk umat Islam. Di situlah disebutkan filosofinya, filosofi syariat. Allah memberitakan bil ma'ruf, segala macam kebaikan.
wa yanhahum 'anil munkar dan melarangkan mereka itu kemungkaran, semua jenis kemungkaran. Jadi ini bisa dibalik dengan mengatakan semua yang diperintahkan Allah pasti kebaikan dan semua yang dilarangkan Allah pasti keburukan. Ini saja dipegangi, maka kita tidak perlu untuk mencari-cari bagaimana kebaikannya, karena kebaikan yang ada di belakang suatu perintah itu ada yang memang dapat cepat dijangkau oleh akal manusia, ada yang sedang-sedangan memerlukan waktu baru dapat. Coba saja, ada saja daripada syariat itu nanti sekarang baru diketemukan bagaimana kebaikannya. Tapi bagi seorang muslim yang namanya mukmin, beriman, apa saja dikatakan Allah kalau sudah mengatakan ya'muru bil ma'ruf, segala kebaikan diperintahkan, berarti kalau menemukan kebaikan yang diperintahkan tidak usah pikir-pikir, pasti kebaikan, yakin saja. Kalau tidak tahu sekarang, insya Allah besok akan tahu. Begitu filosofinya. Wa yanhahum 'anil munkar, dan melarangkan segala kemungkaran. Berarti semua yang dilarangkan itu pasti kemungkaran. Wa yuhillu lahumut thayyibati, dan Allah menghalalkan kepada mereka semua yang baik-baik, yang bersih-bersih. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is, dan melarang mengharamkan kepada mereka semua yang kotor-kotor, yang buruk-buruk. Pegangi saja ini, laksanakan, karena pasti kebenarannya, yakin. Yakin al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang hak itu adalah yang datang dari Tuhanmu. Karena itu jangan sekali-kali kamu berada di antara orang yang ragu-ragu. Yakin. Kalau kamu belum nyanda, belum sampai kepada itu hikmahnya, kebenarannya, tetapi dahululah dengan keyakinan bahwa pasti benar. Kenapa benar? Karena dia berasal dari pencipta alam bersama isinya. Karena itu dia yang paling tahu akan rahasianya. Dan ini yang bicara seperti begitu. Apalah yang kita ketahui ini? Apalah yang kita ketahui ini dibanding dengan pengetahuan Allah yang dia sendiri pencipta. Ada teman saya dulu di Kairo, sekarang di Bandung, ketua forum ulama di Jawa Barat. Jadi bukan majelis ulama. Namanya Atian Muhammad Dai. Waktu di Kaironya itu rambutnya gondrong, selalu pakai celana levis. Saya tidak bayangkan bahwa setelah kembali ke Indonesia dia termasuk ulama yang istiqamah. Sering juga kita ketemukan itu postingannya.
Dialah yang terdahulu, yang paling dahulu mengeritik mengenai Pompes Zaitun, membongkar itu anunya. Tetapi ketika itu pemerintah melindungi. Dan kenapa? Memang karena pakai gerak tipu-tipu. Itu Zaitun pakai gerak tipu-tipu. Bagaimana? Setiap orang yang mau masuk harus jelas identitasnya. Ya, jadi sudah diketahui dari pintu. Siapa, dari mana, mau kemana, untuk apa. Jadi kalau memang dicurigai, telepon ke dalam, kasih mengaji anak-anak. Jadi datang peneliti, ya betul, nggak ada apa-apa ini ngaji Al-Quran. Itu tipu-tipunya itu. Tapi kalau keluar itu jalan programnya lagi. Apalagi di backing oleh BIN, Hendro Priyono. Takut orang. Coba berapa banyaknya itu tanah-tanah masyarakat yang dirampas itu. Kalau dibeli dengan harga maunya dia. Karena ini masyarakat takut, kasihan masyarakat kecil. Ini ada intelijen di belakangnya. Kamu lapor kemana? Belum lagi Muldoko. Tapi yang namanya kebatilan, bagaimanapun juga ujung-ujungnya pasti terbongkar. Ya Allah, dikasih makan babi santrinya, dikasih narkoba pembina-pembinanya. Kenapa? Karena dengan narkoba ini mereka itu tunduk semua. Itu mungkin tunduk semua. Dengan apa maunya? Masa di dalam kampus ada peternakan babi? La ilaha illallah. Bayangkan. Belum lagi persinahan itu hanya dengan dibayar berapa? Dibayar 2 juta. Oke kamu. Macam-macam. Tapi sekarang orang tidak ributkan lagi itu persoalannya. Karena orang pindah lagi sekarang kepada calon presiden. Dan yang kedua ialah masalah Palestina. Ini lagi yang lagi viral. Sampai tertimbul lagi masalahnya Zaitun. Yang jelas sudah sudah tersangka dalam hal penistaan agama. Yang lainnya itu jalan. Saya katakan kalau betul-betul serius pemerintah, tidak sulit. Hanya gara-gara karena penampilannya itu sangat mewah, ya, dan itulah mengelabui orang. Ini yang harus jadi teladan. Pesantren macam inilah pesantren masa depan bangsa. Nah, terkecoh semua orang. Yang penting kita jalan terus. Pertahankan itu, kita harus istiqamah. Berangkat dengan prinsip keikhlasan. Dan dari situ berkah akan turun kepada kita. InsyaAllah nanti pengajian berikut kita lanjutkan. Wallahu a'lam bishawab.
Bismillahirrahmanirrahim. Alamin sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rizqna ma yanfa'una. Allahumma ij'alna min alladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Allahumma arina al-haqqa warina ittiba'ah wa arina al-batila warina ijtinabah. Rabbana zidna ilma wa alhamdulillah salihin. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi min bismillahirrahmanirrahim. Alamin arrahmanirrahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub 'alaihim.